Perkenalkan, nama saya Suratno. Jadi untuk nama lengkapnya Suratno Cahyo Utomo. Pekerjaan saya pengrajin batik di Desa Pilang, khususnya di Desa Njati. Ya dulu itu awalnya karena lingkungan juga. Terus keduanya ya karena faktor kayak keterpaksaan juga. Ketiganya faktor ekonomi juga. Dulu itu kita mau merintis usaha yang lain itu, kalau menurut kemampuan saya dulu teknik mesin kan itu butuh biaya yang tidak sedikit. Terus akhirnya saya dengan istri itu kan kebetulan ya sinkron dalam hal pekerjaan. Akhirnya kita berdua berjalan ya merintis bareng-bareng. Jadi awalnya itu. Kalau dari awal kita yang sudah saya jelaskan tadi, awal itu kita keliling di pasar-pasar tradisional dulu. Karena apa? Pertimbangannya pasar tradisional itu kita langsung mendapatkan proses pembayaran yang tunai, yang cash. Jadi kita dulu namanya juga awalan, kalau kita sistemnya tempo atau gimana kita memang belum mampu ya. Jadi memang sasaran kita dulu di pasar-pasar tradisional. Nah dari situ kita belajar sampai kita bisa produksi sendiri. Nah bahkan dulu kita pun memproduksi itu cuma satu bahan saja. Jadi kita klasik jarik, khusus jarik dulu. Karena jalannya itu pertama kalau jarik itu dulu memang kita mendapat langsung pembayaran itu secara tunai. Jadi awal kita seperti itu. Meskipun kelanjutannya kita memulai produk-produk yang lain seperti bahan baju, bahan untuk busana-busana cewek itu kan pengembangan kita setelah kita melakukan awal produksi yang jarik-jarik itu tadi itu. Nah untuk produksi saya dari tahun 2012-an kurang lebihnya. Tapi untuk babat alas, jadi untuk awal-awal dulu kan bukan pengrajin langsung, jadi kita di pasar. Jadi kayak sales itu, jadi kita keliling pasar membawa barang teman-teman itu hampir kurang lebih dari tahun 2006 Agustus. Nah, terus dari situ kita ada marketing, jadi ya semuanya proses memang. Terus kita marketing sudah dirasa kita cukup, akhirnya kita 2012 itu kita mengawali untuk bisa produksi sendiri gitu. Iya bisa dibilang dari nol bener. Jadi perjuangan kami sama istri jadi memang benar-benar dari nol. Bahkan basic saya itu dulu bukan di industri batik gini, jadi basic saya sendiri dulu bahkan malah mesin produksi. Saya itu dari STM di mesin produksi, tapi dalam hal pekerjaannya ternyata kita nekuni di industri perbatikan ini. Ya karena proses tiap hari kita melakukan, kita rutinitas, akhirnya ya kita bisa juga. Gitu. Kalau kita hitung per hari, kalau tidak lembur ya itu bisa antara 200-an, bisa lebih lah. Tapi kalau pas permintaan pasar ramai ya kita lembur itu bisa 2 kali lipatnya juga. Kadang sampai 500-an lah, tergantung bahan-bahan yang kita produksi. Jadi kan kalau di perbatikan itu kan ada pola ataupun corak ataupun jenis motif yang kita kerjakan. Jadi untuk pengerjaannya juga
membutuhkan waktu itu tergantung corak dan motif dan juga macam batiknya itu tadi. Jadi kira-kira untuk standarnya ya kurang lebih di kisaran itu. Kalau kita produksi biasanya ya macam-macam, kayak seperti yang jenengan lihat ini kan ada berbagai warna, ada berbagai motif dan corak. Terus dari berbagai jenis kain yang kita produksi juga, dari katun, dari primis, dari bahan dobi, dari rayon, dari paris. Ya tergantung itu tadi jenis yang mau kita kerjakan. Tuh. Kalau batik Suci Alia itu ciri khas dari dulu. Itu kita memang brandingnya itu ke klasik. Jadi warna-warna klasik, dan untuk motif-motifnya juga kita cenderung ngambil ke klasik, cuma ada sebagian kita kembangkan lagi ke kolaborasi yang klasik modern juga. Jadi memang kita misinya untuk mempertahankan warisan budaya di dunia industri batik ini tadi. Misalkan kayak nama motif dan jenis warna, itu kan kita juga pengennya itu kita melestarikan budaya. Kalau sekarang kebanyakan kan pengrajin itu kan kebanyakan motifnya motif-motif abstrak, motif modern, terus pewarnaannya kan warna-warna modern sekarang, jadi warna cerah meriah. Kalau kita enggak, dari dulu memang kita brandingnya yang klasik-klasik itu tadi. Cuma untuk perkembangan waktu kita juga mengkolaborasikan dengan modern, makanya klasik modern itu bisa kita buat brand di Suci Alia ini. Tuh. Ya, untuk di batik Suci Alia sendiri itu kebanyakan memang setiap motif itu ada jenis nama dan itu ada unsur filosofinya juga. Lah, dari nama, motif dan filosofi yang tersaji di situ itu merupakan proses perjalanan hidup kita. Jadi proses perjalanan kita membangun brand Suci Alia ini. Jadi kita torehkan di seni batiknya itu tadi. Ya termasuk motif, misalkan kayak motif Sriti Kasmaran itu kan juga yang lagi hit juga lah. Sriti Kasmaran itu filosofisnya kan Sriti itu kan, Sri itu kan laku agung kalau orang Jawa, Ti itu kan laku toto titi. Jadi laku yang luar biasa supaya kita menjalani hidup itu untuk lebih toto titi, biar apa? Biar kita bisa bahagia, bisa tentram ke depannya. Itu satu di antara contoh motif kita yang ada filosofinya. Dan itu juga kita buat itu tidak asal-asalan kita buat, enggak. Itu sesuai dengan proses perjalanan kita selama di industri batik itu. Kalau langkah batik printing ya, kalau kebanyakan ya, kalau batik printing itu mungkin langkahnya awal itu cuma kain mentah putih, itu dicetak langsung ya. Tapi kalau tempat saya itu bukan yang full print, bukan printing. Jadi ada kombinasi print cabut namanya. Jadi cabut itu dia penggantinya lilin. Kalau lilin dia kan untuk menghalang rintang warna, tapi dia kan bahannya dari kayak cairan lilin itu. Tapi kalau cabut itu dia sudah berbentuk kimia, jadi penggantinya lilin itu. Nah, makanya hasilnya nanti bisa hampir persis dengan batik tulis. Karena apa? Itu kan cuma nyiasati kita untuk membuat kuantitas produk itu bisa lebih cepat dan lebih banyak lagi. Karena ya permintaan pasar memang harus seperti itu. Beda kalau batik tulis kan memang prosesnya sangat lama. Jadi untuk mengejar kuantitas itu memang ya banyak kendala juga, banyak aspek di situ.
Ya kalau ikut andil itu memang harus, meskipun kita tidak secara langsung kita ikut di lapangan, kita ikut misalkan buat obat atau kita jemur atau kita meroses, tidak. Secara tidak langsung kita mengawasi, terus kita mengembangkan produk, mengembangkan motif, untuk mengembangkan warna, itu kan kita juga harus terlibat di situ. Dan juga untuk quality control kita selama ini masih kita awasi sendiri gitu. Jadi biar brand yang kita bangun itu memang didampingi dengan kualitas bahan yang memadai memang gitu. Kalau perubahan di dunia perbatikan itu sangat drastis, signifikan sekali ya. Karena apa? Terutama satu faktor dari pembatik itu sendiri. Karena pembatik sekarang itu dia sudah tergerus oleh perkembangan zaman. Keduanya, generasi penerus pembatik itu sekarang memang sudah jarang sekali, sudah langka. Apalagi anak-anak muda sekarang kan untuk meneruskan tradisi membatik itu memang sangat susah. Nah itu, makanya kendalanya kita di situ. Makanya kan muncullah batik-batik modern. Paling tidak ya kita ganti dengan sistem yang lebih praktis lagi. Jadi itu untuk mengganti tenaga pembatik itu tadi. Ya kalau kita dari Batik Suci Alia itu mengunggulkan ya produk dan kualitas kita itu memang saya buat beda ya Mbak. Seperti contohnya tadi yang saya bilang, satu kayak proses kita kan bukan full print. Nah keduanya dari bahan baku kita memang memilih standar kualitas bahan yang memang benar-benar bagus. Yang selanjutnya proses produksi. Kita proses produksi itu memang beda dengan yang lain. Jadi prosesnya memang benar-benar kita hampir mirip dengan batik tulis. Kayak misalkan warna kita memang masih dilasem. Dilasem itu dalam bahasa umumnya warna ditumpuk lagi. Kalau pulpen printing kan dia warna dicetak satu-satu. Tapi kalau laseman itu memang warna ditumpuk nanti dapat warna lagi. Nah, jadi prosesnya memang hampir sama dengan batik tulis juga. Makanya kita mengunggulkan kualitas dari produksi kita itu ada standar dari produksi kami. Makanya kami kan menaikkan brand, kami ngambil brand Suci Alia ini ya dari berbagai cara Mbak. Yaitu satu, dulu sering pameran. Terus keduanya ya kita ikut fashion show di luar kota, bahkan kemarin di Bangkok juga. Itu salah satu kami untuk membranding produk. Otomatis kalau kita pengen membranding produk, ya kita juga harus mendampingi produk itu dengan kualitas yang bagus juga. Misalkan kita pengen membranding produk, kalau kualitas tidak kita samakan, ya otomatis kan tidak bisa kita branding juga. Kalau sosial media itu malah dari dulu sebenarnya ya, semenjak belum ada WhatsApp, dulu masih ada Facebook itu kita pernah juga. Pokoknya apa yang kita kenal ya itu kita gunakan juga. Nah terus dari awal-awal pasca pandemi itu kan itu awal dari branding kita di online, jadi kenceng-kencengnya. Karena apa ya, saat itu kondisinya kan memang seperti itu, kita keluar aja enggak bisa. Terus akhirnya kita ngelola reseller. Jadi dari berbagai reseller itu kita kelola, kita membuat grup, kita share produk kita. Nah, nanti reseller itu yang mengembangkan penjualan di media sosial juga. Jadi secara otomatis dan tidak kan kita kalau ngelola reseller kan otomatis produk kita tersebar dengan sendirinya.
Ya, menyambungi hal yang kita iklan di media ataupun memasarkan di media sosial ya. Selain dari yang saya utarakan tadi, ya mestinya dari dulu itu sebenarnya kita sendiri yang handle sama istri. Tapi seiring berjalannya waktu kan kita tetap harus ada tim yang membantu kita. Kan tidak mungkin dan kita urusi sendiri kan tidak bisa. Contohnya kayak live TikTok itu juga kita ada tim sendiri. Terus kayak di toko Shopee plus Lazada itu kan juga ada admin gitu. Jadi ya kita harus mengikuti perkembangan zaman juga. Pokoknya gimana caranya, tetap cara-cara yang lama kita pakai offline. Tapi untuk yang online, media-media itu tetap kita menerapkan juga. Ya, pesan saya untuk generasi muda itu kita harus mempunyai rasa kepedulian dan kesadaran bahwasanya pentingnya kita untuk meneruskan, menjaga dan melestarikan warisan budaya apapun itu. Satu di antaranya ya di industri perbadikan ini. Karena apa? Toh nyatanya dengan kita melestarikan, kita menjaga, kita mengembangkan, itu semua bisa menjadi dasar pondasi ekonomi. Jadi nyatanya kita melakukan ini, ya niatnya itu kita melestarikan, menjaga, melestarikan, mengembangkan. Lah otomatis kan kita mendapat imbal balik dari itu, terutama di faktor ekonomi. Itu pesan saya untuk anak-anak muda sekarang. Jadi jangan menganggap warisan budaya itu sesuatu hal yang kuno. Bukan seperti itu. Justru hal-hal yang kuno-kuno. Kalau kuno itu orang Jawa itu sebenarnya kan kuno. Kuno itu kan lakune ono. Jadi lakune ono itu hal yang memulai, sesuatu hal yang memulai. Kalau tidak ada kuno, kita tidak ada sampai saat ini kan gitu.